Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau iseng aja bahas yang ya mungkin agak menggelitik kali ya. Jadi, Anda bisnis online udah berapa lama sih? Udah kaya atau belum? Nah, tulisan di kolom komentar di bawah ya biar kita sama-sama baca ya komentar teman-teman yang lain. Oke, jadi udah berapa lama bisnis online dan sekarang kondisinya udah kaya atau belum? Oke, saya akan jawab yang saya. Nah, sebelumnya, kenapa saya bikin video ini? Ini berawal dari pinjam uang. Jadi qadarullah beberapa kali ada teman dan saudara yang mencoba approach saya atau menghubungi saya untuk minjem uang. Termasuk karyawan. Kalau karyawan jelas saya tolak. Karyawan saya sudah rasanya 3 tahun tidak memberlakukan kasbon untuk karyawan. Itu sudah pernah saya bahas di video yang lain, search saja kasbon Gani Rezaki. Jadi berawal dari pinjam uang, jadi seakan-akan teman dan saudara-saudara saya itu ngelihat saya banyak uangnya. Padahal enggak juga gitu. Bahkan beberapa bulan lalu ya, atau masih tahun ini ya, atau tahun lalu saya lupa, ada teman dekat banget, dia mau minjem uang 1M. Subhanallah, 1M mana ada uangnya segitu. Jadi ini penegasan bahwa saya pelit. Bahwa saya pelit. Pelit kenapa? Pertama, saya belum tentu ada uangnya. Apalagi kalau minjemnya sampai 1M ya. Kedua, saya lebih takut merusak pertemanan atau merusak persaudaraan daripada ngasih pinjam uang. Lebih baik saya ngasih, Anda sulitnya apa? Oh, sulit makan, yuk makan di rumah saya. Atau Anda sulitnya apa? Butuh pulsa internet untuk anak, yuk sini saya beliin pulsa internetnya. Anda sulitnya apa? Ini cicilan mobil belum lunas. Nah, itu nggak saya bantu. Jadi saya lebih takut merusak pertemanan atau merusak persaudaraan daripada minjemin uang, karena sudah berulang-ulang kejadian gitu di keluarga sama di teman, jadi nggak nyaman pertemanannya, padahal teman baik dulunya gara-gara meminjam uang. Mungkin Anda juga mengalami. Oke, itu awalnya saya bikin video ini. Nah, kalau saya dagang udah lumayan lama. Jadi saya dagang dari SD sebetulnya. Di SD diajarin orang tua saya. Lalu mulai SMA dagang beneran. Beneran itu dalam tanda kutip uangnya memang untuk jajan gitu. Uangnya untuk jajan, bukan masuk ke kantong orang tua. SMA, kuliah juga masih, lalu kerja juga masih. Nah, beres kerja, saya kerja sekitar 4 tahunan. Itu saya langsung saya resign, itu sampai sekarang berarti sekitar baru 6 tahun saya bisnis full time, bisnis online. Dan saya belum kaya raya. Saya belum kaya raya. Saya belum kaya raya. Nah, kalau Anda gimana? Saya yakin Anda juga belum kaya raya. Karena kalau Anda udah kaya raya, nggak akan nonton video ini, nggak akan nyasar ke video ini. Oke? Atau kalau Anda merasa kaya raya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi, sebelumnya, apa itu kaya? Jadi kalau definisi secara yang mahfum ya, kaya itu ada yang bilang banyak uangnya di rekening ada bermiliar-miliar. Oke, betul, itu betul nggak salah. Tapi saya lebih suka kaya itu adalah financial freedom. Financial freedom ini saya pertama baca di bukunya Kiyosaki yang Rich Dad Poor Dad. Teman-teman kudu baca ya, itu buku klasik sebetulnya. Ya, terus saya turunin lagi jadinya passive income. Jadi kalau passive income teman-teman itu lebih besar daripada pengeluarannya teman-teman, teman-teman boleh berbangga diri Anda itu orang kaya. Nah, apa itu passive income? Pasti bingung. Passive income tuh sekarang kita diem tuh terus uang masuk. Ada yang bilang kalau punya kosan jadinya passive income. Oh, belum tentu. Ya, punya kosan, uang masuk, tapi ternyata Anda juga bantu pembukuan, ngerjain ini itu capek juga, itu ya nggak passive income, itu active income. Jadi lebih suka saya bilangnya less effort income itu lebih besar daripada pengeluaran. Sesederhana gini, kalau saya misalkan saat ini saya nggak ngapa-ngapain selama sebulan, saya baca buku aja selama sebulan atau nonton Netflix aja selama sebulan, apakah pemasukan saya lebih besar daripada pengeluaran? Kalau iya berarti saya bisa dibilang orang kaya, dan faktanya tidak. Buat saya tidak. Saya tidak, karena saya masih high effort. Jadi saya untuk ngurusin beberapa bisnis pusing, capek, serius. Ngurusin saya ada total berapa karyawan? Ya setidaknya 3 lini bisnis lah saya ngurusin itu, dan itu high effort. Saya harus mikirin ini. Nggak sampai teknis banget sih, tapi lebih ke diskusi ini, diskusi itu, strategisnya gimana, ngolah data ini, ngolah data itu, compiling ini, compiling itu. Itu high effort dan pusing plus capek, serius.
pusing dan capek. Artinya saya belum orang kaya. Karena dengan high effort aja sebetulnya gaji saya ini nggak, ya nutup pengeluaran sih, cuman nggak sampai bisa beli Alphard. Kalau pebisnisnya kan beli Alphard, terus yang kasus first travel, oh sampai bisa beli rumah yang luar biasa mewah. Nah, saya enggak, saya udah kerjanya capek, belum dapat Alphard juga, belum dapat rumah mewah juga, masih ngontrak. Jadi saya belum orang kaya. Dan faktanya lagi, gaji saya saat ini, intermezzo dikit, Anda harus menggaji diri Anda sendiri ya. Saya sudah bahas di video saya yang lain, cari aja gaji Gani Rozaki. Untuk bisnis itu wajib menggaji diri sendiri. Jadi saya sudah punya nominal gaji di perusahaan saya, ada 2 perusahaan. Itu gaji saya saat ini itu sepertiga gaji saya dulu waktu kerja, sepertiganya. Jadi bayangkan itu pun tahun 2012 berarti ya, 2013. Bayangkan kalau saya dari 2013 sampai saat ini masih kerja, mungkin sudah meniti karir, mungkin udah manajer, mungkin manajer superintendent, ya nggak tahu lah. Yang jelas faktanya gaji saya saat ini itu sepertiganya gaji saya dulu waktu masih kerja. Dan faktanya lagi saya masih sering nilep uang kantor. Nilep tuh artinya apa? Jadi kebutuhan pribadi diakomodir oleh uang kantor. Itu sebetulnya sah-sah saja sih untuk CEO ya. Buktinya apa? Buktinya banyak CEO yang dapat fasilitas mobil, fasilitas rumah, presiden juga dapat fasilitas mobil, uang makan, macam-macam. Kenapa? Untuk posisi-posisi strategis seperti itu memang penting untuk dijaga, untuk tidak mikirin perut. Nah, jadinya fokus ke perusahaan. Sekarang karena saya kurang uang, saya kadang nilai uang kantor misalkan untuk bayar servis mobil. Karena servis mobil, waduh lumayan harganya, sekarang 2 juta, 3 juta. Ah, pakai uang kantor aja deh. Itu sebetulnya sah-sah aja. Karena membuat kalau saya nggak bisa bayar, terus saya berutang, terus saya pusing dan sebagainya, nanti kantor jadi nggak keurus. Jadi sebagai CEO jadinya mikirnya nggak terpecah gitu, masalah pribadi sama masalah kantor. Baiknya CEO itu atau founder bisnis itu fokus ke masalah bisnisnya. Jadi masalah perut, masalah darurat itu ditilep pakai uang kantor atau uang perusahaan nggak apa-apa. Itu pendapat saya. Dan faktanya memang gitu sih. Tapi kalau saya menikmati kok teman-teman, saya memang suka dagang karena saya suka bisnis. Jadi saya menikmati alhamdulillah, walaupun saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Kadang dari jam habis subuh, wah pokoknya jam kerja saya mungkin jauh di atas PNS. Jam kerja saya mungkin 2 kali lipat PNS mungkin. Tapi saya menikmati alhamdulillah. Dan yang patut dibanggai untuk saya dan Anda juga adalah social impact-nya. Teman-teman, karyawan teman-teman berapa sih? Misalkan katakanlah 3 atau 4 atau 1 lah. Setidaknya teman-teman ada 1 orang bergantung ke Anda. Jadi Anda itu kan membuat bisnis ya. Bisnis itu dari nol, dari zero to one, 0 ke 1, artinya dari yang tidak ada jadi ada. Sedangkan kalau yang kerja kan itu cuma membangun perusahaan yang sudah ada sebelumnya, walaupun mungkin perusahaannya skalanya besar. Tapi kalau Anda tuh dari tidak ada menjadi ada. Artinya kan Anda ya hebat, Anda hebat. Saya juga hebat alhamdulillah. Jadi social impact-nya teman-teman yang patut kita banggai, meskipun Anda belum kaya, saya belum kaya, tapi social impact-nya coba teman-teman disyukuri sih sebetulnya. Insya Allah dari karyawan, dari vendor, dari supplier yang mungkin menggantungkan hidupnya ke Anda, itu mungkin jadi doa dan sebagainya. Jadi social impact-nya alhamdulillah mungkin lebih besar dibandingkan kalau saya masih kerja tapi belum kaya raya. Nah, faedahnya apa? Teman-teman nonton ini sampai 10 menit nonton ini. Jadi kalau teman-teman mempelajari video-video saya, subscribe video-video saya, jangan harap langsung kaya raya. Jangan harap kaya raya. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu caranya gimana biar kaya raya. Apalagi dengan cepat. Dengan lambat aja sudah 6 tahun saya full time bisnis nggak kaya raya, apalagi dengan cepat. Nah, mending berguru ke yang lain. Ya, kalau dari saya nggak. Jadi saya mohon maaf. Jadi makanya saya sering bilang kita berkembang bersama, karena saya juga belajar, ya kita mencapai supaya kaya raya sama-sama. Dan cita-cita saya memang kaya raya. Dengan kaya raya saya bisa banyak sedekah, saya banyak infak, banyak wakaf, umroh dan lain sebagainya. Jadi orang muslim juga wajib, bukan wajib ya, sah-sah saja kok untuk mempunyai cita-cita jadi kaya raya, asal kaya rayanya yang benar gitu. Dan faedah lagi untuk Anda adalah Anda tidak sendirian. Saya tahu Anda nonton ini karena Anda juga belum kaya raya. Jadi saya belum kaya raya, Anda belum kaya raya, Anda tidak sendirian. Jadi kita punya teman. Post dulu. Oke, itu aja video video apa ya? Ngawur ya. Ya, video inilah mudah-mudahan ada yang menarik, ada faedah yang Anda dapatkan dari ini. Mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan barusan. Jangan lupa subscribe. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.